Oke, selamat pagi Pak Sugron. Selamat pagi. Sukses terus buat Pak Sugron. Siap. Oke, hari ini kita kedatangan tamu yang luar biasa ya, spesial banget. Tentunya tumpang tindih berkarir di dealer Astra Motor ya Pak? Ya, Astra Motor. Kita langkah ke depan, 15 menit ke depan, kita akan kuras ilmunya seperti apa sih dari Pak Sugron itu. Mulai berkarir di Astra Motor itu tahun berapa ya Pak? Kurang lebih sih tahun 2011. 2011 saya berkarir di Astra Motor, dulu di Astra Slawi. Cuman sebelum di Astra Slawi sih memang dulunya saya memang petani biasa, orang buruh yang nyari paginya nyari kayu, siangnya nyari jagung untuk dijual godogan, pakai sepeda dari Jatiroke sampai ke Songgom dulu. Nah, cuman pas beran saya nemu brosur, pas lagi pulang nemu brosur, ambil ada lowongan kerja di Astra Slawi. Wah, aku minat. Setelah minat, wah tak coba wis. Aku dari Jatiroke Mas Arso sampai ke Astra Slawi itu pakai sepeda ontel aku. Berangkat pagi sekali, sekitar jam 6 pagi aku sudah berangkat. Bahkan malam kurang lebih sebelum jam 6 aku sudah berangkat karena takut ketinggalan, karena belum pernah yang namanya kerja kantoran itu seperti apa itu kita. Iya benar. Setelah sampai ke Astra Slawi, aku nitip brosur, surat lamaran kerja ke CS-nya. Mbak, aku nitip surat lamaran kerja. Dari mana? Dari Songgom, Jatiroke. Oh iya, nanti saya sampaikan ke pimpinan. Oke, terima kasih Mbak, saya pulang pakai sepeda. Berarti jenengan ketemu brosur itu bisa dikatakan anugerah ya Pak ya? Iya, anugerah. Pas pakai itu sepeda ontel, pas nemu brosur di jalan. Tapi bayangan untuk masalah beli sepeda motor enggak ada. Cuman brosur lihat-lihat aja, salah sultan itu. Terus pertama berkarir tadi tahun berapa Pak ya? 2011. Berarti pas sales dulu Pak, apa gimana Pak? Iya, sales dulu. Ketika saya ngomong sama dulu, terima kasih untuk Ibu Emi yang telah menerima saya apa adanya. Aku ngomong sama Bu Emi, Bu, aku nggak punya sepeda motor Bu, sepeda motornya lagi rusak. Padahal nggak rusak, nggak punya sama sekali. Kata Bu Emi, nggak apa-apa, yang penting kamu bisa berjalan, bisa bekerja keras dulu. Kamu nggak usah wilayah jauh-jauh, kamu lingkungan dulu aja digarap. Jadi aku prospekannya ya di lingkungan, pakai sepeda ontel. Kadang-kadang ya jalan kaki ketika ke desa Wanatawang yang agak jauh, aku baru pakai sepeda ontel. Cuma tak sembunyikan di masjid, nanti aku jalan kaki. Tingkat kesulitan jadi marketing itu seperti apa tuh Pak? Awalnya sih kita bingung karena basic saya itu kan bukan marketing. Walaupun saya mungkin ya berpendidikannya nggak terlalu tinggi sih, nggak terlalu pendek, nggak terlalu tinggi, agak sedengan. Cuman pas beneran kiprahnya saya langsung ke pertanian. Padahal saya juga seorang guru dulu Bu, sama guru sambil pertanian. Jadi untuk basic marketing saya nggak ada. Jadi bingung. Ini caranya seperti apa, kita bingung. Untuk mendapatkan konsumen seperti apa, kita 1 bulan saya nggak jualan. Asli nggak jualan sama sekali. Terus gimana? Transportasinya gimana Pak? Itu 1 bulan berapa jualan? Nggak dapat. Uang pribadi berarti? Itu uang pribadi. Tapi kan untungnya nggak pakai sepeda motor, tapi pakai sepeda ontel. Cuman kalau misalkan briefing kan dulu zamannya itu kan SOH-nya namanya Pak Popo. Jadi kalau setiap minggu sekali itu wajib briefing dulu. Jadi kalau briefing saya berangkat. Nah sekarang kan sampean di Astra Motor PIC ya? Iya. PIC. Untuk mencapai jadi seorang PIC itu gimana sih Pak? Ya. Untuk mencapai seorang yang lebih tangguh atau PIC itu kerja kerasnya berdasarkan pengalaman dulu. Kita nggak asal langsung jabatan naik, tidak, berdasarkan pengalaman dulu. Mungkin dari SOE dulu mungkin tahu kerja kerasnya, tahu cara pengalamannya, tahu cara pergerakannya seperti apa dalam terjun ke masyarakat. Itu sebagai motivasinya dari SOE juga mungkin, atau pandangannya. Tapi yang penting adalah pas saya jadi karyawan tetap itu di tahun 2011 kalau nggak salah 2012 terus saya diangkat lagi 8 bulannya itu diangkat lagi jadi TL team leader. Waktu itu SOE nya namanya Pak Andrew.
Dia ngomong, Mas Sukron, kamu tak angkat jadi TL ya? Lah, kayaknya saya belum siap. Ya kamu harus siap. Tapi kamu tak opernya jauh. Kemana Pak? Di Bumiayu. Aku bingung. Terus diambil itu Pak? Ya gimana? Nggak ada yang mau. Dulu kemungkinan sudah ditawari di Astra Slawi juga. Di Astra Tegal. Mungkin juga karena posisinya jauh, jadi nggak ada yang mau mungkin. Akhirnya ke saya. Nah, saya juga nggak mau, tapi karena perintah pimpinan, saya ingin maju. Walaupun ini agak berat, karena saya nggak kenal wilayah Bumiayu, nggak punya saudara Bumiayu, nggak punya teman sama sekali Bumiayu. Cuman aku punya teman itu bengkel Ahas di Margasari. Itu katanya orang Bumiayu. Aku nggak ada kenal, nggak ada ke sana ke orangnya. Pas setelah ke sana, saya ngomong, Mas, barangkali saudara jenengan atau tetangga jenengan ada yang mau jadi sales marketing di Bumiayu karena aku mau buka pos di sana. Oh iya, oke, nanti tak sampaikan. Aku ke sana ke Bumiayu. Buka pos pertama itu di pos terminal Bumiayu. Pos kecil-kecilan itu. Kerja pertama berarti saya harus babat alas. Yang pertama saya harus nyari konsumen, nyari marketing, nyari pos. Wih, lingkup itu. Tapi dengan kerja keras, alhamdulillah, dengan tim yang dulu alhamdulillah di Bumiayu bisa sebesar ini. Bahkan sudah jadi Brebes 2 ya, alhamdulillah. Itu sampai tahun 2000 berapa itu? Sampai tahun 2014 aku 1 tahun. Berarti di Bumiayu sekarang udah dari SO. Iya. Terus jenengan pindah ke Ketanggungan. Brebes. Brebes. Brebes dulu. Ketika di Ketanggungan sudah ditentukan bahwa ada kepala cabang, mungkin belum rezekinya saya jadi kepala cabang, hanya PIC saja. Saya dioper ke Brebes lagi, pulang lagi. Setelah itu saya disuruh Pak Hendru babat alas lagi, buka pos di Ketanggungan. Oh, kayak gitu. Iya. Ketanggungan sekarang kan udah besar Pak. Iya. Nah, udah besar. Berarti kan sampean ada tenaga sampean lah, pikiran sampean di belakangnya ya. Iya. Itu gimana ceritanya? Iya, saya tetap motivasi semangat saya untuk Ketanggungan, terutama cara merekrut marketing dulu. Kalau saya nggak punya marketing, nggak mungkin sebesar ini. Iya. Nah, jadi pas beneran saya bagaimana caranya merekrut marketing dari konsumen, Pak, ini motor sudah saya kirim Pak. Kalau punya saudara yang nganggur, jadi bisa lamar ke saya Pak. Dulu ya gitu sih caranya. Tapi alhamdulillah mulai bertambahnya marketing, mulai besar. Sekarang yang sudah luar biasa, bahkan alhamdulillah marketing saya juga sudah jadi tim leader ya kan. Tim leader semua, karyawan tetap juga banyak. Nah itu berkat kerjasamanya suatu tim, saling sinergi gitu. Oke Pak, ini terakhir Pak ya. Ya. Ini kan kita bicara tentang karir sampean di Astra Motor, tumpang tindih gimana ceritanya. Nah, apa sih hal terpahit yang Bapak rasakan ketika jadi mulai sales terus ke TL dari PIC? Iya. Karakternya gini. Dulu jadi sales, saya ketika nyebar brosur itu pahit. Karena pas beneran nyebar brosur di pasar, brosurnya, brosur Bu, mumpung lagi banyak promo. Brosurnya di cengkreng. Bawang. Aduh. Tapi ya nggak apa-apa, tak kasih terus. Itu rasa pahitnya, karena di depan mata ya kan. Tapi kita sabar. Yang kedua TL. Wah, kita langsung dibuangnya ke daerah selatan yang kita nggak tahu ya kan. Tapi kita kan ya. Iya. Jangan ikhtiar, kerja keras, ya berhasil. Walaupun tidak 100%, paling tidak ada pertumbuhan. Yang ketiga tentang masalah PIC. Tentang masalah PIC itu kerja kerasnya saya sama tim di Ketanggungan. Itu PIC-nya saya itu waktu di Ketanggungan. Jadi ketika di Ketanggungan kita jualnya banyak, marketingnya kita banyak, kekompakannya kita luar biasa sekali. Saya nggak ngomong, dia sudah jalan. Dulu marketing dulu. Saya nggak ngomong, kita hanya ngomong lewat WA aja. Tolong kita prospekkan di wilayah sana. Marketing sudah berbondong-bondong sana. Nah itu luar biasanya dulu. Nah, terus kita pahitnya juga kita harus belajar legowo.
Kita dibuang di sini juga kita terima, dibuang di sini juga kita terima. Yang penting kita jangan selalu berharap untuk jadi selalu kepala cabang. Itu ada masanya. Yang penting kita itu selalu bisa dikatakan bonus ya Pak ya. bonus itu aja. Yang penting kita bisa bekerja sama Astra perusahaan dan saya terima kasih dengan Astra. Secara keseluruhan saya bisa berubah. Yang dulu 0 bisa menjadi 10. Yang dulu saya nggak tahu apa-apa, sekarang bisa tahu semacam komputer, apapun bisa tahu. Intinya itu. Dan kenal sama orang-orang yang sana, Orang luar ya. Orang-orang luar. Terus pesan-pesan buat anak muda yang sekarang baru bergabung menjadi marketing ya. Mungkin kan banyak juga marketing ya sekarang yang baru ikut. Gimana Pak? Pesan motivasinya gimana? Biar semangat. Ya, intinya gini. Teman-teman yang baru, teman-teman sales marketing yang baru, jangan mudah semangat, jangan mudah lumpuh, jangan mudah kita menyerah, itu jangan. Pokoknya selagi kita masih di Astra, kalau kita marketing, ya marketing sekalian. Contoh gini, kita di tukang bangunan ya. Kalau kita enggak 100% di tukang bangunan, kita nggak akan bisa nyaman yang lepak, menata bata, nggak akan bisa, karena nggak fokus. Sama kita di marketing, kalau nggak fokus ke marketing, 100% marketing. Jadi kalau kita tahu marketing 100%, ya bagaimana caranya kita dapat marketing itu? Apalagi di zaman sekarang kan enak, bisa lewat medsos, ya kan, nggak kayak dulu harus bodoh medsos segala macam hal kita bisa. Spanduk kita bisa, tergantung kita keniatannya. Kalau kita inginnya maju, di hati kita pasti maju. Dan selalu jangan sampai kita itu tidak ada masukan ke orang yang senior. Maksudnya orang yang sudah berpengalaman, kita tetap harus cari pengalamannya dia. Kita tanya-tanya lah pengalamannya seperti apa. Kita harus selalu memberi menerima masukan dari orang lain. Intinya itu. Oke, siap. Waktu udah 15 menit ya Pak. Ya. Nggak kerasa. Tadi pesan-pesannya dari Pak Sukron dengan marketing baru, gimana caranya biar jadi berkarir di Astra Motor. Jangan pernah putus semangatnya, tetap dikencengin, digeber, prospekan sing kencang, cari konsumen sebanyak-banyaknya, seperti itu Pak. Iya betul. Oke, terima kasih Pak. Sukses terus buat Pak Sukron. Siap, sama-sama. Semangat.